Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس بخلقنا عزكم الله. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema penting yang berkaitan dengan babul muamalah. Di sisi yang lain masuk di dalam mabhasun manhaji, pembahasan yang sifatnya manhajiyah. Barang siapa yang benar dalam muamalah ini, maka dia dinyatakan sebagai seorang sunni salafi. Yang salah dalam bab muamalah ini maka dikatakan imma mutasyaddid, orang yang kaku yang keras, wa imma mufazzil mumayyit, atau yang kedua dia tergolong orang yang lembek dalam bermanhaj, dalam berprinsip, atau mufazzil orang yang membosi prinsip-prinsip yang ada. Tema kita ialah muamalah. Muamalah dengan muamalah dengan ashabul ahwa wal bid'ah. Jadi untuk tema ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita angkat untuk memperjelas masalah. Pembahasan yang pertama, barakallahu fikum ialah perintah dan anjuran untuk bersahabat, bermuamalah, berteman dengan orang-orang mukminin, orang-orang muttaqin, memilih dan memilah sahabat-sahabat yang baik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Dan mukmin di sini mukmin dengan segenap iman. Orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang dihadapi dengan sahihah manhaj lurus. Sangat jelas sekali kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minah. Rasul membatasi persahabatan kita hanya kepada orang yang mukmin. Berarti mafhumnya dilarang bersahabat dengan orang yang kafir, dengan orang yang munharif, yang menyimpang, dengan orang yang fasik, yang fajir, sahibul ma'asi wal dzunub. Bertentangan dengan prinsip keimanan. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Ini hadis berisikan berita dan perintah. Berita Rasulullah SAW memberitakan orang itu, agama orang itu tergantung sahabat karibnya. Kalau sahabat karibnya baik, agamanya akan baik. Sahabat karibnya jelek, agamanya akan jelek. Sekaligus mengandung perintah, yakni memerintahkan kaum muslimin untuk selektif di dalam mencari teman sahabat karib. Diperintahkan untuk mencari sahabat karib yang memiliki agama. Lalu disebutkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Dunia wa Din, beliau menyebutkan adanya beberapa kriteria, beberapa kriteria orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia seseorang yang betul-betul berakal, yang cerdas. Orang yang adil, orang yang yafham al-murad, yafham al-umur ala mahaliha. Orang yang adil, orang yang memahami semua perkara sesuai dengan porsinya. Atau alladhi yafham idza tunjina lah. Yang namanya akil, orang yang gampang paham ketika dijelaskan kepada dia sebuah perkara. Yang pertama langsung paham dengan sendirinya. Yang kedua, tidak jelas bagi dia, tapi ketika terangkan oleh orang lain cepat paham. Ini yang pertama. Ada akil. Ini modal utama dalam persahabatan. Antum jangan bersahabat dengan para juhala, atau juhala, orang-orang yang jahil. Antum jangan bersahabat dengan para pemaka, orang ahmak yang tunggu, tolong, nggak bisa connect, nggak bisa memahami perkara dengan baik-baiknya, dijelaskan bolak-balik orang muda-muda nggak paham. Nggak ahmak, nggak ada jahil. Iya, nggak ada manfaatan bersahabatan dengan orang yang ahmak yang jahil. Ini modal utama. Ayakuna akilah. Yang kedua ialah ayatuna hasanal khuluq.
Sahabat tadi adalah orang yang bagus akhlaknya. Akhlakul karimah yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagus perbuatannya, bagus tindak tanduk. Yang ketiga ialah ayyakuna ghaira fasiqin. Dia bukan orang yang fasik, bukan orang yang dikenal dengan kefasikannya, kefajirannya, kemaksiatannya. Berarti dia orang yang saleh, adalah orang yang saleh, yang beriman, yang ma'ruf dengan kesalihannya, dengan keimanannya. Manusia adalah maksudnya. Jadi orang yang saleh adalah orang yang berupaya memperbaiki dirinya. Kalau dia jatuh dalam kesalahan, segera bertaubat. Tidak masyhur, tidak ma'ruf, apalagi terang-terangan mengerjakan kemaksiatan. Sehingga tidak boleh bersahabat dengan yang fasik. Orang yang dikenal dengan kefasikannya, kefajirannya, kemungkarannya, kemaksiatannya, jangan sama mereka. Baik fasik dikarenakan khamr, fasik dikarenakan perzinahan, fasik dikarenakan pencurian, fasik dikarenakan yang lain-lain. Ma'ruf jangan bermaksiat, jangan sama mereka. Yang keempat ialah ayyakuna ghaira munharifin atau ayyakuna ghaira muntafi'in. Dia bukan seseorang yang menyimpang prinsipnya, bukan seorang ahli bid'ah. Artinya dia seorang yang di atas sunnah, ayyakuna sunniyan salafiyah. Sahabatnya antum ini orang yang sunni salafi, dikenal dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, dengan keteguhan dia di atas sunnah, tidak dikenal penyimpangannya. Dari itu dialihkan. Yang kelima ialah ayyakuna ghaira harisin ala dunia. Yang kelima, dia bukan orang yang ambisius dunia, orang yang zuhud dalam perkara dunia, yang qanaah dalam perkara duniawiyah, yang mencari manusia, yang mencari dunia, mencari penghasilan, tapi tidak sampai tingkatan harus ambisi. Sebab orang yang memiliki harus ambisi dunia, jadi pikir sama dengan dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dia, bangun tidur dunia, nah, kumpul lagi dunia, mengharapkan segala cara untuk menggapai yang namanya dunia. Ada hal yang apa namanya? Akan merusakkan agamamu, merusakkan prinsipmu, akan menghantarkan engkau, menjerumuskan engkau ke dalam aneh-aneh perkara-perkara yang membinasakan baru. Hari khamsah kefal, 5 perkara, 5 perangai orang yang layak dijadikan sebagai sahih qarib, sahabat karibnya kita barakallahu fikum. Namanya ini pembahasannya pertama. Jadi terkait dengan muamalah persahabatan harus memilih dan memilah sahabat-sahabat yang mungkin yang terpenuhi di dalamnya barakallahu fikum kriteria yang disebutkan di atas. Ingat, ini sahabat dari pembahasannya kedua. Pembahasan yang kedua ialah terkait dengan hukum asal muamalah dengan ahli sunnah dan hukum asal muamalah dengan ashabul bidah, atau orang yang maftun, yang berfitnah, atau orang yang masyhur ahli sunnah. Baik, penjelasannya barakallahu fikum. Al-aslu fi muamalah sunni. Jadi, al-aslu fi muamalah sunni ialah husnul ishrati ma'ah, husnul suhbati ma'ah. Hukum asal bermuamalah dengan seorang sunni, seorang salafi yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, ialah persahabatan yang bagus dengan dia. Namanya husnul ishrah, husnul suhbah, persahabatan yang baik dengan dia, akhlakul karimah yang bagus dengan dia, mencintai dia, menyayangi dia, memuliakan dia, menghormati dia, ukhuwah Islamiyah dengan dia, akhlakul karimah yang mulia dengan dia.
Semua ayat, semua hadis, barakallahu fikum, yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya akhlakul karimah, muamalah yang baik dengan sesama, ditujukan kepada muslim yang seperti ini. Yes, seperti katanya Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dia hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna keimanannya yang paling bagus akhlaknya. Bagus ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kaum mukminin yang di atas sunnah, ahli sunnah, salafiyin yang tidak dikenal dengan penyimpangan dan kekafiran. Juga hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul ashabi indallah, khairul ashabi indallah khairuhum li ashabihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang terbaik, yang paling bagus dengan sahabat. Semakin bagus dengan temannya, semakin baik muamalah dengan temannya, semakin bagus akhlak dengan temannya, maka semakin bagus jadi Allah Azza. Al-Muhim, riwayat, ahadis, dalil-dalil yang menjelaskan anjuran untuk akhlakul karimah, muamalah yang baik dan segala macamnya ditujukan kepada muslimin, mu'minin, ahlu sunnah, salafiyin yang masyhur dengan ketakwaannya, tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan dan kemaksiatan. Begitu pula ditujukan kepada awam muslimin, orang-orang awam muslimin yang polos-polos yang tidak dikenal dengan penyimpangan dan kemaksiatan. Sekali lagi saja. Bagaimana? Ada ulama. Ketika itu mendapatkan sebuah kitab misalkan itu, kitab ditulis oleh para ulama, ada suhbah, ada berisyrah, wa dzikru suhbah wal ukhuwah. Kitab ditulis oleh Abu Barakah Muhammad al-Ghazali rahimahullah. Isinya ada berisyrah, ada pergaulan, wa dzikru suhbah wal ukhuwah, dan penyebutan tentang persahabatan dan ukhuwah. Kita akan melihat banyak poin-poin adat. Kitab yang semacam ini ditujukan kepada dua pihak, kepada al-sunnah salafi ma'ruf dengan sunnahnya, mukminin mu'minin, atau orang awam nas yang tidak dikenal dengan kemaksiatannya atau dengan penyimpangan. Karena apa? Tanzil ini termasuk tindakan tanzil. Ya, termasuk prinsipnya mumayyi'in mukhalifin ketika menggunakan ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang masalah bagusnya akhlak, bagusnya muamalah, bagusnya ukhuwah, bagusnya persahabatan, ditujukan kepada ini. Ditujukan kepada qaulah wal bidah. Ada tamyiz. Ainun. Indah dalil pembebasan manhaj. Berbicara tentang rizqul walin, kelembutan, kesantunan, arif, bijak, hikmah, dan segala macamnya ditujukan kepada hizbiyin, kepada hasanin, kepada mas'ulin. Ada tadi salah kaprah dalam penempatan para ulama. Betul. Nah, panjang ya. Dan ini yang terjadi pada haulai muqaddilah. Orang-orang yang ma'ruf dengan tasbih pengebosan kepada manhaj yang mulia al-mumayyi'in menggunakan hadis ayat terkait dengan rizqul walid, kelembutan, kesantunan, sikap yang arif, sikap yang bijak, akhlakul karimah, muamalah yang baik ditujukan kepada hizbiyah. Orang-orang yang ma'ruf dengan hizbiyahnya dengan penyimpangan-penyimpangannya. Kami bayangkan seseorang yang dianggap alim, dianggap syekh dari masyayikh ahli sunnah, nanti tiba-tiba mendatangi markas besarnya Halabiyin, Halabiyin ya, Syekh Halabi, ini tumbangnya Rojak yang internasional, datang ke markasnya mereka, ini sebenarnya
Beda. Diminta untuk memberikan tausiah, memberikan penjelasan, memberikan muhawarah, isinya terkait dengan rukun wali. Peruntukan, kesantunan dakwah, sunnah dakwah yang lemah lembut, dakwah yang bijak, dakwah yang santun, dakwah yang berakhlakul karimah dan segala macamnya. Di mana dia, Pak? Di tengah-tengah al-dinin yang mereka dikenal sebagai mu'minin, karena tokoh mereka sudah dinyatakan sebagai mubtadi' pada orang. Hada mu'min, hada tadbir, hada tadbir. Salah penempatan barakallahu fiik. Karena sehingga ayat atau hadis dan sejarah macam ini ditujukan kepada ahli sunnah, kepada salafiyin, atau awamnya orang-orang awam yang tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya atau kemaksiatan dia pada. Nah, ini masalah muamalah dengan ahli sunnah. Adapun hukum asal muamalah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hukum asal muamalah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka di dalamnya barakallahu fikum ahlul bid'ah, namanya maftunin atau fattanin. Masuk di dalamnya ashabus syubhah, namanya masyhudin, yang punya syubhatnya, walaupun belum dikatakan sebagai mubtadi'. Kalau orang ahli bid'ah dikatakan mubtadi', kalau maftunin fattanin belum dikatakan sebagai mubtadi'. Ahli syubhah masyhudin belum dikatakan sebagai mubtadi', walaupun banyak hikmahnya, banyak penyimpangan syubhatnya. Ayat ini hukum asal. Hukum asal bermuamalah dengan mereka ialah al-ibti'ad, menjauh dari mereka. Al-mufassalah, betul-betul berpisah dengan mereka. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam risalah beliau Mawaqif Muamalah Sunni lil Bid'ah, dimasukkan dalam Majmu' Rasail, Majmu' Rasail Al-Jabiriyah di halaman ke-165 di bangkai secara hukumnya. Beliau menyatakan yajibu 'ala sunni ay yufasila ahlal bid'ah wa ay yabta'ida 'anhum wa ay yahdharahum. Kata beliau, wajib atas seorang sunni, wajib atas seorang sunni salafi untuk mufasalah, berpisah dengan ahli bid'ah, menjauh dari mereka, mentahdir mereka, mewaspadai mereka. Belum mengatakan wa hadhihi hiyal qa'idatul 'ammah fi mu'amalati ahli bid'ah sawa'un akanu mukaffirin aw sawa'un akanu mukaffirin aw ghairu mukaffirin. Sama saja, apakah mereka itu orang yang kafir dengan bid'ahnya ataukah orang yang belum kafir dengan bid'ahnya. Wadah gamblang jelas. Karena itu, Masya Allah, ini keterangan dari beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hukum asal dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah, maka dari ahli bid'ah, wa ahli syubhah menjauh dari mereka, mufassal dengan mereka, menghasil mereka, wasat mereka. Itu kaidah umum barakallahu. Asal salaf dalam bab ini sangat banyak. Asal salaf dalam bab ini sangat banyak.
Barakallahu fikum. Bisa lihat dalam kitab Lamudul Masyhur Minal Qaulil Ma'thur dikumpulkan di sini sekian banyak dalil dan atarus salaf yang berbicara masalah ini. Bagaimana sikapnya kaum salaf terhadap kaum lahwai wal juga, tidak bermujalatah dengan mereka, mentahdir mereka, menghajur mereka, tidak mau jalan sama mereka, tidak mau gaul sama mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka, tidak mau membaca buku mereka, tidak menyanjung mereka, tidak memuji mereka, tidak ada musyawarah mereka. Banyak riwayat jadi sekiannya. Barakallahu fikum. Nah, saya sebutkan di antaranya cuplikan saja sebagai penguasa dia. Saya diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Disebutkan dalam kitab Al-Ibanah karya Al-Ghazali. Dia menyatakan ahlul bidah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalifahum wa la ya'nasa bihim. Karena beliau ahlul bidah tidak seyogyanya, tidak sepantasnya bagi siapapun untuk bermajlis dengan mereka, tidak pula bersahabat bergaul dengan mereka atau merasa teman dengan mereka. Dan bahasanya lugas tegas. Beliau juga mengatakan ketika beliau mengirim surat kepada Musaddad ibnu Musarhad al-Basri Abu Hasan, dinukil dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa la tusyawir sahib bid'atin fi din wa la turafiqhu fi safar. Kamu jangan mengajak musyawarah, jangan mengajak musyawarah pelaku bid'ah, sahib bid'ah tentang agama. Jangan pula engkau menemani dia dalam safar. Jangan pula mengajak dia menemani kamu dalam safar. Jangan kepergian bareng. Belajar tegas lugas terkait dengan al-mafsud. Dengan saya sebutkan termasuk di dalamnya ialah orang-orang yang melakukan al-jidlah al-syubhah. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah, disebutkan oleh Mufaddal al-Ghazali dalam bukunya Al-Ibanatul Subhah. Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah menyatakan, la tujalis maftuna. Apa namanya? Maftuna. Dia mengatakan la tujalis ashabul bidah. Dia mengatakan la tujalis maftuna. Kamu jangan bermajlis dengan orang yang maftun, yang terfitnah dengan bid'ah. Maftun itu tidak dimaknakan dengan sahibul bid'ah, tidak juga dimaknakan dengan orang yang belum dikatakan mubtadi' namun terfitnah dengan berbagai macam penyimpangan misalnya. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak, terutama di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai al-sunnah di dalam diri adalah para maftun. Bagaimana lagi? Sehingga barakallahu fikum, sedikit tanjih, ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita sikap tegas, ya, sikap tegas, ridho, syiddah, lugas, tegas, keras, itu ditujukan kepada mereka. Kepada kaum ahwali wal bidah, kalau pun saudara munafikin, dan tidak ada ditujukan kepada ashabul bidah dan ashabul syubhat. Bagaimana? Ketika Rasulullah dan orang-orang dikhawatirkan terkesan itu. Ketika Rasulullah SAW
melakukan pemboikotan selama 50 hari 50 malam terhadap 3 orang sahabat. Apa sebabnya? Dikarenakan Rasul khawatir terjadi penyakit nifaq karena tidak diperang tadi. Memang kita khawatir terfitnah, apalagi sudah berfitnah. Jadi, ketika Rasulullah SAW bersikap kepada Dzulkhuwaisirah, ditakdir, dijelaskan bagaimana dia, keturunannya, sifat-sifatnya, hadisnya mutawatir berkaitan dengan masalah awal, itu berkaitan dengan aulat atau tidak. Ya, kita langsung. Bahkan kaum salah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, ketika memiliki sikap yang tegas, lugas, hilwah, syiddah, tahdir, hadir, dan segala macamnya, ditujukan kepada siapa ya? Ditujukan kepada ashabul ahwa'i wal bidah, kepada ahli bid'ah dan marduni, dan kepada ahli syubhah al-muslimin. Itu kemasan. Kami itu penempatnya pas. Tanzil Irfan termasuk sikap mutasyaddid. Ya, termasuk sikap mutasyaddid, orang yang kaku ya ekstrim, radikal. Ketika menerapkan ayat-ayat, hadis-hadis, asal salaf yang tegas ditujukan kepada ahli sunnah wal jamaah, ditujukan kepada ahli sunnah wal yang ma'ruf dengan salafiyahnya, atau ditujukan kepada awamul muslimin yang tidak dikenal penyimpangan-penyimpangan dan kefasikannya. Ada tasyadud. Jadi ini ada pada semua manusia. Jadi kebencian kepada al-sunnah, kebencian kepada salafiyin, kepada al-khair, ini ada pada semua manusia. Maka mereka dikatakan sebagai mutasyaddidin. Bahkan dari kalangan mumayyiz tadi, kita yang pertama adalah mumayyihin, mukhazzirin. Mereka juga di saat yang sama tidak mereka memuliakan, memuji al-bidah. Di saat yang sama mereka tetap punya sikap yang begitu keras kepada al-sunnah. Walaupun yang paling nampak, yang paling keras itu yang disebut dengan hajjul dan misalnya. Tapi diriwayatkan dari sebagian ulama kita seperti Yazid bin Harun al-Wasiti, Imam Ahmad bin Sina dan yang lain-lain mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu al-hadith. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun, orang menyimpang pun, melainkan dia pasti akan membenci ahli hadis, membenci ahli sunnah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menegaskan dalam kitab beliau, min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli hadis. Termasuk ciri-cirinya ahli bidah adalah mereka mencela, menyikam, memusuhi ahli hadis, memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Sehingga yang ma'aruf dengan tasyaddudnya, haddasiyah, kemudian haduriyah dan segala macamnya, hatta mumayyihin, mukhazzirin, orang semacam Hanafi, teman-teman dia, Ruhaili, Rajai dan segala macamnya, apa kita lihat? Di saat mereka begitu membaik kepada hizbiyin, mereka begitu keras, begitu kasar kepada ahli sunnah. Allah, ini semua salah kaprah. Tentu ya ahli sunnah harus bisa menempatkan ini prinsip sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ketika antum muamalah dengan ahli sunnah salafiyin, hukum asalnya lemah lembut, yang santun, yang baik, akhlakul karimah. Awamnya orang awam yang cari yang polos yang nggak mau dengan penyimpangan dikatakan kefasikannya juga demikian, yang bagus, yang baik, yang arif, yang sejati, yang lembut. Begitu juga mensikapi ahli bidah, mensikapi ahli syubhat, mensikapi yang namanya ahli bidah harus dengan sikap yang tegas. Kalau memang perjalanan ini
ini barokahnya tempat ini begitu ya. Caranya itu sih, asal kayak banyak poin tenang. Ada malam kalau ngatur. Ini anak-anak ngatur. Sebenarnya, mana? Ada namanya meletakkan kasar. Al-Mabhasu Salih, pembahasan yang ketiga. Ini semakin ada kan? Saya pembahasan yang berikutnya ada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga barakallahu fikum ialah apa sikapnya seorang sunni salafi, mauqifus salafi, ketika mendapati sebuah kesalahan, kemungkaran atau sebuah mukhalalah timpang. Mauqifus salafi, sikapnya seorang sunni salafi ketika mendapati adanya mukhalafah, menyelisih prinsip, penyimpangan atau kemungkaran atau perkara asli, tapi yang dibahas sekarang terkait dengan masalah mukhalafah syar'iyyah. Baik, ini masalah muhim juga, sangat penting. Baik. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini ialah melihat dua hal. Ahlus Sunnah yanzuruna ila amrayn. Ahlus Sunnah salafiyin memandang dua perkara. Yang pertama ialah yanzuruna ila al-mukhalafah. Mereka melihat kepada penyelisihannya, mukhalafahnya, perkara penyelisihannya. Dan yang kedua ialah yang buruna ilal mukhalif, melihat kepada sikap yang jatuh dalam penyelisihan tadi. Paham ini? Iya betul. Baik, perinciannya. Pada pembahasan yang pertama, mereka melihat kepada mukhalafahnya. Yang namanya mukhalafah, penyelisihan, ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Ngantuk, bahaya. Keluar dari taklim, tahu-tahu salah prinsip, salah. Kan gitu ya? Ini sekarang pokok. Baik. Yang namanya al-mukhalafah la takhlu min ahwal. Yang namanya mukhalafah penyelisihan yang kepada kami ini tidak kosong dari beberapa kata. Yang pertama, al-halatul ula ialah antakuna mukhalafatun atau antakuna mukhalafatan fi amrin la yasuhu fihi al-ijtihad. Penyelisihan tadi adalah penyelisihan di dalam sebuah perkara yang tidak boleh ada ijtihad. Itu kaitan dalam penyelisihan dalam perkara-perkara yang tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk ijtihad. Baik itu terkait dengan perkara usul, perkara prinsip-prinsip akidah, atau dalam perkara furu', perkara ahkam syar'iyyah. Sebelumnya saya kasih tahu dulu. Perkara-perkara yang tidak boleh ada ruang ijtihad padanya itu adalah usul di usul sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip pendasar Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ini tidak boleh ada ijtihad. Semuanya harus sama. Al-Qur'an, Sunnah dan Muhammad. Perkara ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang tidak ada ruang ijtihad padanya adalah al-ahkam al-mujma' 'alaiha. Yaitu hukum-hukum syariat yang disepakati oleh para ulama. Lalu, ini tidak ruang untuk ijtihad. Paham ini? Kembali pada pembahasan. Kalau mukhalafahnya, penyelisihan yang ada itu adalah penyelisihan dalam bab ini, maka tidak boleh terjadi. Ahlu sunnah mengingkarinya, mengingkari mukhalafah yang semacam ini, siapapun pelakunya, siapapun pelakunya. Mereka mengingkari mukhalafah macam ini, menegakkan prinsip nahi munkar, menerangkan penyimpangan mukhalafah tadi, mukhalafah dalam perkara prinsip atau mukhalafah dalam perkara hukum syar'i yang disepakati dalam. Itu tidak berfungsi apakah yang salah itu Ahlus Sunnah atau kalau tidak. Itu Ahlus Sunnah yungkiruna hadhihi mukhalafah, mengingkari secara mutlak mukhalafah semacam ini. Siapa pun. Apa? Ada waktu. Setelah itu, yang turunnya ilal mukhalif. Setelah itu mereka memandang pelakunya. Kalau mukhalafah diingkari, tanya, itu namanya nahi munkar. Sekarang bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah Salafi terkait dengan pelaku mukhalafah tadi? Jangan lupa yang mukhalafah pada negara poin pertama prinsip mendadak atau disepakati para ulama. Tidak ada ruang. Al-mukhalif fi hadhihi al-mas'alah la yakhlu min rajulain, min ahad rajulain. Orang yang terjatuh dalam mukhalafah semacam ini tidak lepas dari dua orang. Yang pertama, dia ini seorang sahibu bid'atin. Dia seorang sahibu bid'atin. Seorang yang dikenal sebagai ahli bid'ah, dikenal sebagai ahli syubhah, dikenal sebagai ahli fitnah. Sudah kita bahasakan sudah jatuh tertimpa panjang. Kamu masukkan dalam daftar penyimpanan dia. Pelakunya dari soalnya malah bid'ah, orang yang nggak beres, al-syubhah, al-fitnah, ternyata jatuh lagi dalam mukhalafah poin pertama. Kalau semakin membuktikan penyimpangan dia, maka dia ditakhir, diwaspadai, umat diperingatkan dari bahayanya, dihajar, diboikot, dijauhi, sejauh-jauhnya. Wala karamah, sudah tidak ada kemuliaan bagi. Wala nasihat, kata para ulama, dan tidak ada lagi kewajiban menasihati. Mungkin ini prinsip. Contoh, muncul dulu. Coba dulu. Saya panas. Contoh. Maksudnya yang mana? Yang luar itu. Seseorang ini harus ma'ruf dikenal dengan prinsipnya yang mumayyiz. Ada usul mumayyiz mukhadil. Tidak dari kalangan muslimin sumber kami atau dari kalangan suluhin dengan muazzanahnya. Itu ini yang kedua, atau dari kalangan hadiyin, ruhayyin, rojaiyin, yang kedua.
Ternyata kemudian dia memposting barakallahu selfie bersama-sama dengan tokoh Hizbiyin. Dikasih keterangan indahnya persatuan dan ukhuwah. Apa ya? Nah, ini kelakuannya tirana. Ada tokoh Mu'ayyid, ada tokoh Raja'i, dan tokoh Halafi di Indonesia ini. Mau dibawa baru terang. Posting dia foto bareng dengan tokoh HDI. Nah, milik Siau. Itu mu'allaf tapi tokoh HDI yang mau oke dengan setelah dia tentang Siau. Indahnya persatuan dan persatuan. Postingan ini postingan kami, tindakan dia mukhalafah menyelisih prinsip al-wala wal bara'nya ahli sunnah wal jamaah. Seseorang yang seharusnya kamu kasih ketegasan, kamu kasih muhafalah, menjauh dari wajahnya, mentahdir dia dikasih ukhuwah, dikasih kelembutan hati dan hati. Itu mukhalafah antara prinsip. Ternyata pelakunya memang Mu'ayyid, pelakunya dia muhazzir, seorang Halafi, Raja'i, kalau langsung tidak berkaya gimana sih? Ini bukti berikutnya, kita lihat. Wala karomah ditinggalkan, dijauhi, diwaspadai. Wala karomah ketika ada yang namanya nasihat. Tidak ada di sini kewajiban nasihat. Tidak ada dari kalangan salaf dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini yang menerapkan nasihat untuk kasus masing-masing. Jika dikatakan oleh Syekh Al-An, Syekh Rabi bin Hadi Al-Masmari radhiyallahu ta'ala. Nah, ini mukhalifnya dari kalangan hati. Sudah satu tapi empat. Amin. Yang kedua, mukhalif, mukhalifnya, al-mukhalifnya, pelaku mukhalafahnya. Baik. Mukhalifnya kedua ya kawan, ayyakuna sahiba sunnatin. Ayyakuna sahiba sunnatin. Ma'rufun bis-sunnati wal-istiqamah. Ma'rufun bil-zabdi an-sunnati wa an-ahliha. Seorang sahih sunnah yang jatuh dalam kesalahan tadi orang sahih sunnah. Ternyata dia orang sunni salafi yang selama ini dikenal dengan sunnahnya, dengan istiqomahan dia di atas sunnah, pembelaan dia terhadap ahli sunnah dan sunnah. Masya Allah. Ini ya jangan dipanjang. Iya. Tapi ya jam juga ya. Ini salah pemanya atau salah apanya? Lagi. Ini ada di Al-Khalid dikenal sebagai orang sahih sunnah. Sebelumnya nggak dikenal sebagai orang yang itu sudah orang sahih sunnah. Masya Allah. Di sini kalau itu dirinci lagi oleh orang-orang yang menjaga anak kita itu terkait dengan dirinci lagi oleh para ulama terkait dengan kadar mukhalafah. Dirinci lagi terkait dengan kadar mukhalafah. Yang pertama, kalau mukhalafahnya itu dalam bentuk al-bid'ah kubra,
al-wadihah, termasuk bid'ah besar yang jaminan penyimpangannya. La yu'dzar fi misliha, misluhu la yu'dzar fiha. Semisal orang ini tidak mungkin dikasih uzur dengan akal, karena keilmuan dia, dikarenakan dia mengerti perkara-perkara prinsip dan segala macamnya. Dan syekh alim tanya, misluhu la yu'dzar fiha. Semisal orang ini tidak dikasih uzur dengan akal. Seperti tentu mukhalaf, seperti bid'atul khawarij, seperti dia ternyata jatuh dalam pemahaman khawarij, membolehkan memberontak penguasa, bahkan kemudian memprovokasi umat memberontak penguasa, menghibur dengan penguasa, bahkan mengkafirkan penguasa. Artinya pemahaman khawarij. Contoh yang lain tidak rofok, bid'ah yang terkait dengan Syiah Rafidhah, meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak sebagai khalifah bukan Rasul, bahkan meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai nabi dan rasul, bahkan meyakini bahwasanya dia sebagai seorang ilah nabiullah subhanahu wa ta'ala, atau meyakini pemahaman Rafidhah yang lain, al-bid'ah Rafidhah, atau meyakini kebenaran penyimpangan Rafidhah. Ini contoh-contohnya mereka. Contoh yang lain tidak asli ikhtiar, bid'ah yang mu'tazilah, di antara yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya, atau mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak dilihat dari kiamat nanti. Ini pula yang harus bid'ah kubra, bid'ah yang besar yang gamblang. Jadi pelakunya dulunya seorang sunni, tapi sini kafir lagi berbuat. Maka dalam posisi yang semacam ini, barakallahu fikum, para ulama langsung mengatakan hadza mubtadi'un dhal. Langsung mengatakan hadza mubtadi'un dhal. Ini seorang mubtadi' yang sesat dan tidak ada persyarat harus menasihati. Ini terus baik-baik. La yustar ayla anan sahab. Tidak ada persyarat dalam menasihati dia. Karena ini adalah itu salaf. Tindakannya kaum salaf saleh rahimahumullah ta'ala. Karena dikarenakan terlalu besar penyimpangan bid'ahnya dan ini ditentukan oleh mereka barakallahu fikum terkait dengan jatuh dalam sikap khawarij, seperti yang terjadi pada seseorang yang bernama Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Haim. Tahu siapa dia? Beliau ini sebelumnya seorang talib ilmu, semangat belajar, semangat mengkaji, seorang sunni salafi, sampai pada fiqh ini seorang alim dan ulama, muhaddits dan muhaddithin, termasuk ahli hadis, bahkan termasuk minal huffaz, termasuk para hafiz hadis, dipuji oleh para umatul hadis pada masanya. Para orang sunnah dikenal sebagai alim ahli ibadah yang luar biasa, sampai yang berkomentar tidak ada lagi ruang untuk ibadah yang lain. Jika seandainya ada ibadah baru, seandainya ada ibadah baru, ada ruang untuk sudah dikerjakan semua. Alim, muhaddits, fiqh, indal ulama, abid, luar. Itu gak bakal zaman yang baik. Sekarang-sekarang gak ada yang namanya. Dipuji disanjung oleh para ulama. Tiba-tiba para ulama mensikapi dia 180 derajat terbalik. Yang dulu dikatakan fiqh, yang dulu dikatakan rawi yang terpercaya, yang dulu dipuji dan disanjung,
dibalik sekarang dicela oleh para ulama, dijatuhkan, direndahkan, dilecehkan, ditakdir, dihajur, dijauhi. Jauh sama. Ini pada zaman sekarang nih Pak, para ulama, sikapnya ulama ini dilihat oleh mufassirin, halafiyin dosa ini, kiamat. Wah, memang kamu ini mutasyadid, memang kamu ini hajati. Jadi sebenarnya, kenapa? Apa yang terjadi pada orang ini? Disebutkan dalam biografinya tidak ngapa-ngapain, hanya jatuh dalam satu poin. Dikatakan ya jawazal khuruji 'alal hukam. Dia punya pendapat, saya apa-apa pendapat. Punya pendapat boleh memberontak penguasa. Ini pemahaman siapa? Pemahaman Khawarij, bid'atul Khawarij. Siapa pelakunya Pak? Sunni mislu la yu'adzib. Semisal beliau enggak tahu. Alim, fakir, dan mengerti salah perkaranya. Semata-mata punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Langsung ditahdir, dikatakan kecebuk tadi al-Warahmah. Apalagi yang turun langsung memberontak penguasa, apalagi yang mengkafirkan, apalagi semata-mata punya pendapat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah suatu hari mau masuk ke dalam masjid. Begitu beliau masuk ke masjid, di dalam masjid ada orang ini sedang sholat. Hasan bin Thalib bin Hayy sedang sholat. Langsung beliau balik arah, ngambil sandalnya, keluar masjid sambil mengatakan, A'udzubillah min khusyu'in billah. A'udzubillah min khusyu'in billah. Aku berdoa kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Masa tidak ada unsur ya ibu tidak ada dulu. Ada suara-suara sumbang yang menyik. Mungkin kan ketika kan jenazah itu dia kan seorang alim yang punya jasa, yang punya adil, yang besar kepada Islam dan muslimin, yang punya karya dia jangan doktor, profesor. Ada menyik. Ini semua adalah suara sumbang yang menyik dan menyik. Hanya parah ya. Ini kan ya kaum falsafah. Dan itu boleh. Langsung dikatakan buka di umpan, walaupun dan tidak nasihat. Karena sedikit bocoran. Itu sebabnya kenapa para ulama sekarang ini menvonis Muhammad al-Imam buka di umpan. Dengan dikatakan jatuhnya dalam perkara yang besar, betul-betul dia memiliki penyimpangan yang sangat fatal terkait dengan pergaulan dia dengan kaum Rasul. Kalau bikin wakil perjanjian persahabatan, tapi isinya itu luar biasa. Membiarkan agar Rasulullah yang mengatakan Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kita sama, agama kita sama, kita berpendapat dan segala macam. Ini kufurnya apa yang sama gimana? Ya hewan seperti yang terkait oleh para ulama dan sampai pada akhirnya disuruh berjadi dari Allah terkait dengan penyimpangan ini dan penyimpangan yang lain mengatakan dia bukan tidak mudah. Dan ini ada faedahnya pada saat itu. Dulu kita kan sebagai orang sunni, alim sunni, tapi kita berkepala tapi akan besar dia berulah yang lebih senyata dia pada uji. Dan lagi Faham ya? Nah, yang kedua adalah apa ini? Yang salah seorang sahih sunnah kita lihat mukhalafah. Kalau ini mukhalafah yang pertama. Mukhalafah yang terjatuh dalam mukhalafah tadi dalam beberapa prinsip-prinsip mendasar, tetapi tergolong mukhalafatun khafiyah.
Mukhalafatun syar'iyyah. Mukhalafahnya sama, artinya banyak pihak yang masih belum jelas terkait dengan penyimpanan agama. Mukhalafah. Dan orangnya masyhur dengan sunnah, masyhur dengan istiqamah di atas sunnah, masyhur dengan salafiyahnya, istiqamah di atas salaf, barakallahu fiik. Yang semacam ini diingkari mukhalafahnya, tapi orangnya tidak dikatakan sebagai mubtadi'. Dikatakan termasuk berjahili, fahadha la yutafa ala zallati. Orang semacam itu tidak boleh ikuti keberhasilannya, wa tuqadu karamah wa karamatuh dijaga kemuliaan. Dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, adapun orangnya tidak dikatakan sebagai mubtadi'. Kemudian ada upaya menasihati, dinasihati dengan cara yang baik, dengan ilmiah, yang menasihati sepupu dengan beliau atau begini ceritanya sepupu dengan wabah dan nasihatnya baik. Dan setelah upaya nasihat akan nampak. Mungkin di belakang tadi imma rasulun yaqul haq yang harus insyaallah. Mungkin yang pertama terjadi di nasihat, dia orang yang menerima kebenaran, mengakui penyimpanan dia, khusus dari kesalahan. Jadi dia dinasihati dengan cara ini, berarti salah. Taubat itu fardu, taubat kembali kepada sunnah, kembali kepada dia, barakallahu. Apa yang kedua? Ternyata Rasul Mu'anis la yaqbalu nasihat wala yarfa'u ra'san bil haqq. Ternyata dia orang yang menyimpang, tidak mau menerima nasihat, tidak mau lagi mengangkat kepalanya untuk kebenaran, menyuarakan keadilan. Yang ini indikasi seperti yang pertama. Saya digabungkan dengan yang pertama, tertolong orang-orang yang berkatakan hadis yang menyimpang bahkan. Amin. Ini kalau orangnya masih hidup. Baik, bagaimana kalau orangnya sudah wafat? Baru ketahuan ada penyimpangan bahasa ini dan itu mau ke atas sunnah dan sebagainya. Jawabannya kalau beliau sudah wafat, maka diingkari penyimpangannya, diingkari mukhalafahnya, tapi orangnya dimuliakan, dihormati, diambil ilmunya seperti Ibnu Hajar, Ibnu Nawawi, Al-Baihaqi, dan yang lain-lain dari para ulama sunnah yang tergelincir pada pemahaman Asy'ari. Salah ijtihad tergelincir, tidak salahkan ijtihadnya, tidak ingkari mukhalafahnya, jangan diikuti, tapi orangnya dimuliakan. Kita Rasulullah sunnah, yang ilmunya, yang berbagai kait-kait itu. Bagaimana? Sifat sifat. Tami. Itu masih poin pertama ya, Pak. Pada disebut itu masih poin pertama. Kalau mukhalafahnya dalam perkara usul tidak ada ruang untuk ijtihad. Rinciannya tadi, wah panjangnya. Dia baru sampai disitulah Anda perhatikan sikap akhirnya harus mendapatkan segala sesuatu kata komentarnya. Lembut tak tahu banget, tegas juga. Mukhalafah yang itu. Lanjut. Panjang ya Pak. Bismillah. Selesaikan. Mukhalafah yang itu. Ya. Yes, antakuna mukhalafatan fi amrin yasuhu fihi al-ijtihad. Yes, ada mukhalafah penyisihan pada perkara yang masih ada ruang untuk ijtihad. Yes, ini dalam perkara ahkam syariah yang diistilahkan para ulama atau dalam furu' al-masail al-usuliyah, perkara cabang dari masalah politik. Ada ruang ijtihad. Kalau yang demikian para ulama itu, maka
maka kita sikapnya adalah mengkaji, mempelajari secara ilmiah mana yang rajih dari masalah tersebut. Antum pahami, antum amalkan, dan toleransi dengan pendapat yang kecuali sebuah keadaan. Ketika antum memandang pendapat yang menyelisih pendapat yang tepat, maka antum menerangkan ini yang rajih, ini yang benar secara ilmiah, dan antum bisa menerangkan kelemahan pendapat yang itu. Ada waktunya yang dihormati. Tidak ada pembahasan penyesatan atau dikatakan menyimpang dan segala macam. Kan perkaranya ada ruang pihaknya para ternyata dia kemudian dari hadis Allah, "Fa'anta tubayyidu qawlaka hatta la tarajjaha 'indak wa la tushani' 'ala taraf al-akhar wa la tuhaddhir minhu wa la tasifhu bil mubtadi' al-dhal wa al-za'id." Sikapnya kamu menjelaskan pendapat kamu sesuai dengan yang para project secara ilmiah. Jangan kamu mencela, menghina, melecehkan pendapat yang lain. Jangan pula kau mentahdir dia. Jangan pula kau sifati dia dengan kebal atau yang ini. Setelah itu kita terlepaskan. Kita tepat menggunakan bahasa menghargai perbedaan. Di tempatnya. Tanya, di tempatnya al-istilahu rahmah. Dalam bahasa asal syariah atau cara mencoba masalah prinsip yang ada ruang ijtihad. Bagaimana? Aku sudah 1 jam 10 menit saja. Waktunya setengah 7. Kayaknya udah 14 menit. Alhamdulillah itu secara global. Masih saja dapat kenapa ya? Masih poin-poin penting kalau kita membahas. Yang belum dibahas bagaimana kalau kita mendapati asal bijaknya, apa sifatnya, apa cintanya masih kerabatnya kita. Tapi kalau kita orang, kenapa orang tua kita, bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, kalau kami sendiri, kakak sendiri, adik sendiri, mertua sendiri, mantu sendiri, itu ada pembahasan di kalangan orang. Bagaimana kalau ternyata kita mau tidak mau harus majlis dengan Allah, ke kantor dengan hizbi ini, kantor betul banget, baru saya mau lagi, ketemu di jalan raya, betul, gimana cara menanggapinya? Kita ada pembahasan di kalangan orang, apakah tetap diterapkan haji itu bagaimana? Nah, terus bagaimana muamalah kita? Apakah boleh kita kerjasama dagang dengan dia, muamalah dunia dengan dia? Aduh, mantap. Tapi karena waktunya nggak mungkin kan ya? Allah Taala yang membisbawa jadi bukan ini ya. Walaupun yang tadi kita mengetahui rincian tadi. Walaupun yang antum akan dikasih sebuah ilmu, sebuah faidah menjadi orang yang arif dan bijak dan ini tempatnya sini, di tempatnya sini. Antum menjadi orang yang mencintai ahli sunnah dan menjauh dari tidak suka itu. Ketika ada pembahasan fikih muamalah jangan disembunyi. Hasilnya antum jadi tidak suka dengan ahli sunnah. Benci dengan ahli sunnah. Kemudian masalah yang disembunyi ini tidak boleh pembahasan. Mau tutup? Oh, nanti juga dibaca. Fikih muamalah disembunyi. Kenapa? Saya jawabnya berapa kan? Jalan fikih muamalah disembunyi. Hasilnya bagaimana? Hasilnya mengikuti dari tadi salah ke kalau sudah tadi. Terlalu ke atas, terlalu begini, boleh lagi, wajib tidak-tidak. Allah SWT itu menunjukkan sendiri masyarakat. Ini gimana? Nah, saya kapan antum baca, antum berusahakan punya kitab,
Majmu'ah Ar-Rasail Al-Jabiriyah tersebut. Di situ ada beberapa pembahasan al-hasil batil baina al-sunnah wa al-batil. Bawabit muamalah as-sunni bil-bid'i. Al-bawabit al-kaifiyati muamalah al-sunnah bil-batil. Syukur ta'amul mahal sunnah wa al-batil. 1, 2, 3, 4 salah. Jadi membahas pada soal yang belum dapatkan sebelumnya. Jadi tulisannya dan juga tulisan yang lain ada bangunan dan saja dalam satu yang ini. Allah